Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Berkaitan dengan penyikapan DSKS terhadap COVID-19, ada beberapa poin yang kita ingin sampaikan. Yang pertama, kita berangkat dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari, pernyataan Ibunda Aisyah ketika bertanya, apa hakikat wabak? Kata Rasulullah SAW, wabak adalah merupakan azab yang Allah kirimkan untuk mengadab siapa yang dikehendaki, tapi sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi dalam hadis ini ada COVID-19 ini karena dosa kolektif, dan dosa kolektif diantaranya membiarkan kemungkaran terjadi, maka kemudian akibatnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah terhadap suatu fitnah, musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang salah saja, tapi semuanya akan kena. Maka yang kedua, jalan keluarnya adalah kembali kepada syariat Allah, tasbih, istighfar, dan kembali memperbaiki diri. Yang ketiga, mari kita jalankan syariat Allah dan syariat Rasulnya, serta iman dengan qada dan qadar dalam hal ini. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan bahwa kita haram untuk mendekati orang-orang yang punya penyakit atau yang ingin menularkan. Rasulullah mengatakan, kalau Anda mendengar suatu daerah ada wabah, maka jangan masuk. Artinya, kalau kita sehat, jangan kemudian kita menghadapkan diri kepada penularan. Rasulullah mengatakan, larilah dari orang yang terkena kusta seperti Anda lari dari singa. Itu berarti tidak boleh kita mendekatkan. Termasuk juga tidak boleh orang yang sehat disandingkan dengan orang yang sakit. Yang kedua, jika terjadi wabah dan di daerah situ terjadi wabah dan Anda berada di situ, Anda jangan keluar, maka berarti orang yang sudah memungkinkan bisa menularkan tidak boleh datang. Ya, maka disinilah berkaitan dengan sholat jamaah dan sholat Jumat yang memang sangat ditekankan oleh syariat Islam. Maka saya tegaskan lagi, orang yang sakit atau orang yang terpapar atau yang memungkinkan sudah ketularan walaupun kelihatan sehat, maka haram datang ke masjid. Ya, silakan sholat di rumah. Selebihnya adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah kemudahan-kemudahan. Artinya dalam kondisi demikian memang Rasulullah SAW juga memberikan keringanan untuk tidak sholat ke masjid, untuk tidak sholat Jumat, karena kalau ada angin kencang atau banjir atau dalam kondisi sangat dingin. Dan Rasulullah juga pernah menjamak sholat maghrib isya kemudian zuhur asar karena tidak ada hujan, tidak ada sakit, dan tidak ada safar, kata rawi, supaya Rasul tidak memberatkan umatnya. Dari sini, sesuatu yang memungkinkan kita lakukan akan memberatkan kita, menyulitkan kita, boleh sebagai alasan. Untuk itu saya sangat menghormati keputusan-keputusan MUI dan lainnya yang melihat kalau memang kondisinya sangat membahayakan untuk kemudian menganjurkan orang menghindari keramaian, maka saya sangat, atau yang mengambil keringanan untuk di masjid, ya silahkan saja. Itu sangat memungkinkan, karena bukan karena benci ke masjid, tapi karena kondisi yang nanti akan kembali lagi. Tetapi karena kondisi ini berbeda antara satu sama yang lainnya, saya tetap menganjurkan bahwa dalam hal ini adalah rukhsah. Artinya dan rukhsah ini tidak bisa digeneralisir, ya, tidak bisa generalisir masjid satu dengan yang lainnya, daerah satu yang lainnya. Kemudian masih banyak pertanyaan, apakah sebetulnya COVID ini sudah sampai wabah, apakah sangat bahaya sekali. Ada yang mengatakan sebetulnya tidak bahaya, kalau orang sehat nggak ada masalah, kalau kena juga sebetulnya bisa mengimun diri. Lah, dalam hal demikian maka tidak perlu berlebihan, ya. Artinya ketika memang diwajibkan dan dilarang keras segala macamnya, nggak usah berbenturan dengan pemerintah, nggak boleh kita membuat perbenturan antar masyarakat satu sama lainnya. Tapi tetap mengharap biarlah ini sebagai rukhsah dan implementasinya kembali kepada masing-masing. Kalau ada satu daerah merasa aman dan yang sholat situ adalah terbatas banget, ya silahkan aja Jumatan. Kalau memang dirasa orang komitmen dengan syariat Islam semuanya, tidak pergi ke masjid kecuali sehat, ya jangan dilarang. Iya, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita saling menghormati, saling menghargai, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah SWT dari mara bahaya ini, kemudian menjadikan musibah ini sebagai apa? Momentum kembali kepada Allah, kepada syariatnya. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.